Sejak beberapa tahun lalu, kaiju, monster raksasa dengan kekuatan dahsyat mulai bermunculan dan menyerang umat manusia. Untuk menanggulangi monster-monster ini, dibentuk pasukan militer pertahanan kaiju yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi warga sipil. Setelah seekor kaiju berhasil dikalahkan, tim pembersih akan mulai bekerja untuk membereskan sisa-sisa bangkainya dan mengambil sampel kaiju jika dibutuhkan. Hibino Kafka adalah salah satu petugas kebersihan itu. Saat masih kecil dia berjanji pada Mina Ashiro, teman masa kecilnya, untuk bersama-sama bergabung di pasukan pertahanan karena keluarga mereka telah dihabisi oleh kaiju. Namun nasib mereka berbeda. Mina berhasil menjadi ketua divisi 3 pasukan pertahanan, tapi Kafka selalu gagal dalam ujian fisik. Hal itulah yang membuat mereka terpisah jauh. Bahkan Kafka sampai menyerah akan mimpinya itu. Keesokan harinya dia bertemu pegawai kebersihan baru bernama Ichikawa Reno, seorang pemuda yang juga bermimpi untuk bergabung pasukan pertahanan seperti impian Kafka. Setelah mereka bekerja di bagian usus kaiju, Reno berterima kasih atas bimbingan Kafka di hari pertama dia bekerja. Tiba-tiba muncul Yoju atau kaiju kecil yang akan memakan Reno. Kafka meloncat menyelamatkan Reno, kemudian menjadi umpan agar Reno bisa memanggil bantuan. Tapi ternyata Reno kembali untuk melindungi Kafka yang hampir saja dimakan oleh kaiju. Beruntungnya, Mina datang bersama macan pelindungnya dan langsung menghabisi Yoju tersebut. Saat dirawat di rumah sakit, Reno meyakinkan Kafka agar dia mencoba lagi untuk ikut ujian masuk pasukan pertahanan. Namun di tengah perbincangan, muncul kaiju kecil yang memaksa masuk ke tubuh Kafka. Reno berusaha menolongnya dan ternyata Kafka sudah berubah menjadi kaiju dengan kesadaran penuh. Semua anggota divisi ketiga bersiap menuju rumah sakit tempat Kafka dirawat, karena terdeteksi adanya kaiju. Reno dan Kafka berlari mencari tempat bersembunyi dengan berkeliling kota. Kafka sangat kewalahan mengendalikan kekuatannya, bahkan sampai bertingkah konyol. Tepat sebelum menyeberangi pembatas evakuasi, Kafka dapat merasakan kehadiran kaiju lain yang menyerang kota. Kemudian dia mengalahkan seekor kaiju yang sedang menyerang gadis kecil, dan ibunya hanya dengan sekali pukulan. Tapi gadis itu malah ketakutan dengan wujud kaiju Kafka. Dia bergegas kabur sebelum pasukan pertahanan datang, lalu kembali ke rumah sakit bersama Reno untuk membuat alibi. Beberapa hari kemudian, hasil tes masuk pasukan pertahanan anti kaiju sudah keluar. Reno dan Kafka dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tes fisik. Reno menyarankan Kafka untuk merahasiakan kekuatannya agar tidak menjadi masalah di masa depan. Ketika mereka sampai di area parkir, mereka bertemu peserta lainnya yang bernama Aoi Kaguragi, Iharu Furuhashi, Haruichi Izumo, dan Kikoru Shinomiya. Di perekrutan kali ini, Kikoru merupakan peserta terkuat dan juga merupakan anak dari Direktur Jenderal Pasukan Pertahanan. Kesan pertemuan antara Kafka dan Kikoru tidak cukup bagus yang sering membuat Kafka jengkel. Kikoru terkejut melihat Kafka mengangkat mobilnya dengan tangan kosong, membuat gadis itu penasaran. Kemudian tes fisik dimulai. Kafka berusaha sangat keras namun kemampuannya sangat jauh di bawah yang lain, dan bahkan menjadi tertawaan Kikoru. Setiap kelakuan konyol Kafka menjadi pusat perhatian para peserta. Reno selalu datang menyemangati Kafka agar tetap bisa berjuang bersama. Tes berikutnya adalah melawan Yoju yang sudah dilemahkan. Wakil Kapten Soshiro Hoshina memberikan pengarahan tentang tes tersebut. Para peserta diharuskan mengenakan seragam anti kaiju dan diukur kekuatan tempurnya. Kikoru mencapai daya 46%, sedangkan Kafka hanya melepaskan daya 0% yang membuat Hoshina ngakak kenceng. Namun Kikoru yang sudah melihat Kafka mengangkat mobil tidak percaya begitu saja. Tak lama kemudian, tes dimulai. Kikoru berhasil mengalahkan banyak Yoju seorang diri. Kafka dan Reno memutuskan membantu peserta lain yang berkekuatan rendah dan bekerja sama mengalahkan Yoju. Berdasarkan pengalaman pembersih mayat kaiju, Kafka berhasil berkontribusi dengan memberikan informasi kelemahan monster itu. Pada suatu waktu, Kafka terdesak yang hampir membuatnya mati. Untungnya Kikoru datang menyelamatkan Kafka. Hoshina menyarankan Kafka untuk mundur saja, tapi dengan kaki yang patah, Kafka berhasil bangkit dengan tekadnya yang membuat daya tempurnya meningkat menjadi 0,1%. Hoshina lalu mengizinkan Kafka melanjutkan tes dengan bantuan Reno. Ketika semua berakhir, tiba-tiba muncul kaiju menyerupai manusia menyerang Kikoru. Kaiju itu dapat berbicara bahasa manusia, dan dapat meregenerasi Honju di sampingnya. Keadaan menjadi kacau. Kikoru sudah diambang kematian. Kafka bergegas datang lalu merubah wujudnya di hadapan Kikoru, dan langsung menghabisi Honju itu.
Terdeteksi skala 9,8 saat Kafka berubah, namun tak dapat rekam karena drone mengalami kerusakan. Setelah itu, Kafka memohon pada Kikoru agar merahasiakan hal ini, sedangkan Reno memarahi Kafka karena sembarangan berubah wujud yang dapat membahayakan dirinya. Saat di rumah sakit, Kikoru mengaku pada Hoshina bahwa dialah yang mengalahkan Honju di insiden kemarin untuk merahasiakan kekuatan Kafka. Di tempat lain, Kaiju berbentuk manusia tadi ternyata sedang menyamar sebagai manusia biasa yang bergabung dengan tim pembersih tempat Reno dan Kafka dulu bekerja. Setelah insiden tersebut, bentuk Kaiju yang dikeluarkan Kafka disebut sebagai Kaiju nomor 8. Beberapa hari kemudian hasil tes telah keluar. Terlihat Kikoru, Aoi, Izumo, Iharu dan Reno mengenakan seragam upacara kelulusan. Tepat sebelum acara selesai, Kafka datang terlambat dan ternyata dia diterima sebagai kadet dan belum menjadi petugas umum di pasukan pertahanan. Semua ini berkat kemampuannya menemukan titik vital kelemahan musuh serta rekomendasi dari Hoshina yang akan menerimanya ke dalam tim divisi ketiga sebagai pelawak yang dibutuhkan di pekerjaan yang menegangkan ini. Namun sebenarnya Hoshina merasa ada kejanggalan dari kejadian waktu itu, di mana daya tempur Kafka yang hanya 0% dan kemunculan Kaiju dengan skala 9,8 di saat bersamaan hilangnya tanda vital Kafka, membuat Hoshina curiga pada Kafka. Setelah itu, Kikoru, Reno dan Kafka membahas tentang kekuatan Kafka. Kikoru memperingatkan jika Kafka sampai ketahuan ada kemungkinan dia akan langsung dihabisi atau dijadikan penelitian untuk memperkuat peralatan tempur pasukan pertahanan. Pada latihan berikutnya, semua bersaing dengan persentase daya tempur mereka yang semakin meningkat. Persaingan itu membuat mereka semakin akrab satu sama lain, bahkan juga terjadi dalam pemandian. Mereka semakin dekat saat perbincangan di pemandian yang membahas Mina Ahisro sampai mereka pingsan. Hari demi hari berlalu, mereka semakin kompak seperti keluarga. Setiap malam Kafka menyempatkan diri untuk belajar agar bisa berguna di pasukan pertahanan. Hoshina datang untuk mengingatkan Kafka agar tidak terlalu akrab dengan yang lain, karena bisa saja mereka mati saat menjalankan misi. Pada malam itu, Okonogi menjelaskan munculnya Honju yang juga diiring kemunculan Yoju di sekitarnya. Mina mengatur strategi untuk menghadapi monster itu. Semua pasukan divisi ketiga bersiap menjalankan misi. Honju kali berbentuk monster jamur raksasa bergerak yang dikelilingi Yoju berbentuk serupa. Mina bergegas ke titik penembakan, sementara tim yang lain mengarahkan Honju ke arah itu. Para petugas senior membantu mereka yang baru saja bergabung untuk mengalahkan Yoju di sekeliling kota. Reno berhasil mengalahkan Yoju sendirian dengan mengubah sifat peluru senjatanya menjadi pembeku yang ternyata memang sangat cocok dengan cara bertempurnya. Di berbagai tempat terdengar kabar bahwa Yoju telah berhasil dikalahkan. Kafka merasa jika tidak melakukan apapun dia hanya akan menyusahkan yang lainnya. Kafka membedah bangkai Yoju. Dia menginformasikan pada Hoshina tentang kelemahan para Yoju dan kemungkinan munculnya Yoju baru dari bangkai jika tidak segera dihancurkan. Dari tempatnya berdiri, Kafka melihat langsung kemampuan Mina yang melepaskan daya tempur 96% yang menghabisi Honju raksasa dengan tembakan dahsyatnya. Saat Hoshina mendatangi Kafka, Yoju menyerang dari belakang. Hoshina dengan mudah mengalahkannya menggunakan teknik berpedang dan menjelaskan pada Kafka bahwa kemampuan setiap orang itu berbeda. Semua orang sudah kelelahan, tapi mereka tetap melaksanakan misi. Hingga pada suatu tempat Reno dan Iharu berjumpa dengan Kaiju yang menyamar sebagai petugas tim pembersih. Kaiju itu diberi nama Kaiju nomor 9. Dia membuat kawasan di sekitarnya tak terlihat dari luar, agar dia tidak ketahuan dan membatasi komunikasi pasukan pertahanan, sehingga Reno dan Iharu tidak bisa meminta bantuan. Mereka berdua berusaha keras melawan Kaiju itu. Reno menyuruh Iharu pergi duluan untuk memanggil bantuan. Namun Iharu kembali untuk membantu Reno. Meski sudah berusaha keras, ternyata Kaiju itu membuat penghalang dari bangkai Kaiju. Iharu dan Reno sudah pada batasnya. Di saat genting itu, Kafka datang dengan wujud Kaiju serta perasaan marah karena rekannya terluka. Kafka menghajar si nomor 9, meski dia bisa beregenerasi dengan cepat. Kecepatan dan kekuatan Kafka membuat regenerasi lawannya melambat. Pukulan terakhir Kafka membuat inti tubuh si nomor 9 keluar dari tubuhnya. Namun pasukan pertahanan sudah mengepung Kafka yang membuat Kafka bimbang. Momen itu dimanfaatkan si nomor 9 untuk kabur dari sana. Saat Kafka bersembunyi untuk memulihkan diri, dia malah ditemukan oleh Hoshina dan terpaksa harus berhadapan dengannya. Tanpa ragu-ragu Hoshina melepas daya tempur 92% untuk melawan Kafka. Wakil Kapten Hoshina memang sangat hebat. Dia memiliki skill spesial untuk melawan Kaiju berukuran kecil.
おいおい、マジか。僕かなりマジで。まあいい。 Kemampuan pedang ganda miliknya membuat Kafka kewalahan sampai dia harus tertusuk pedang Hoshina. Gerakan wakil kapten terkunci lalu Kafka melancarkan serangan kuat ke arah pedang itu, agar bisa lolos dari pertarungan menegangkan itu. Kafka bergegas kembali ke wujud aslinya dan menemui Kikoru. Dia meminta maaf karena si nomor 9 berhasil kabur. Iharu dan Reno melaporkan bahwa si nomor 9 awalnya berbentuk manusia biasa yang menyamar. Mina dan Hoshina tercengang mendengar hal itu. Sementara di tempat lain, si nomor 9 memakan manusia dan menyamar menjadi orang lain lagi. Di markas, para peserta menyambut kembalinya Reno dan Iharu setelah sembuh dari lukanya. Mereka semua bisa makan enak berkat koneksi Haruichi, yang merupakan putra pewaris dari perusahaan Izumo, yang memproduksi senjata anti-kaiju. Di tengah kesenangan mereka, Hoshina mengumumkan bahwa berkat kontribusi Kafka menemukan kelemahan musuh, para atasan mempromosikan Kafka untuk menjadi petugas umum pasukan pertahanan dan tidak lagi menjadi kadet. Keesokan harinya Mina sendirilah yang melantik Kafka menjadi petugas. Seperti malam sebelumnya, Kafka lembur untuk menambah wawasannya. Di sana dia melihat Hoshina sedang mempelajari ulang pertempurannya dengan Kafka saat menjadi kaiju. Hoshina berpesan pada Kafka bahwa dia juga berharap pada Kafka yang hanya berdaya tempur 1% itu. Saat Hoshina sedang mengingat pertarungan dengan Kafka berwujud kaiju, dia merasa ada yang aneh. Dia juga berpikir bagaimana bisa kaiju nomor 9 dapat berbicara. Sedangkan Kafka sekarang berada di atap. Dia melihat serangan kaiju skala besar dari langit yang menargetkan markas pasukan divisi ketiga. Mereka sekelas Yoju yang bisa terbang bertipe wave. Hoshina langsung mengambil komando karena Mina sedang tidak ada di sana. Para monster itu dipimpin oleh satu kaiju kuat yang memiliki kecerdasan dan dapat berbicara. Dia disebut kaiju nomor 10. Hoshina bertarung 1 lawan 1 dengannya. Sementara itu Kafka memberikan informasi bahwa kelemahan kaiju tipe wave ini ada di punggung mereka. Pasukan pertahanan mengalami kesulitan karena para kaiju itu bekerja sama sehingga sulit dikalahkan. Kikoru datang dengan senjata khususnya yang sempat diberikan oleh Mina padanya. Kemudian dengan beberapa skill kapak, Kikoru berhasil mengalahkan beberapa kaiju. Reno membantunya dengan peluru es yang dapat memperlambat pergerakan musuh. Para senior yang sedang tidak bertugas juga datang membantu dari segala arah. Semua orang bekerja sama dengan baik. Kafka sangat bangga karena dirinya bisa bersama pasukan pertahanan yang hebat. Kembali ke Hoshina, dia cukup kewalahan menghadapi si nomor 10. Dia terpaksa harus menggunakan daya tempur 92% dan menggunakan kemampuan maksimalnya untuk melawan kaiju merah itu. Beberapa teknik mematikan dia lancarkan namun si nomor 10 berubah menjadi kaiju berukuran besar untuk menutupi inti tubuhnya dan menjadi lebih kuat. Meski begitu, Hoshina tetap berusaha melakukan serangan ke beberapa titik, tapi seragamnya sudah terlalu panas. Ditambah lagi para Yoju Wave sengaja meledakkan diri yang akhirnya membuat Hoshina tersudut. Di saat itu dia mengingat ayahnya yang mengatakan bahwa kemampuan katana miliknya tidak akan berguna untuk melawan kaiju. Tapi Mina malah menganggap kekuatan Hoshina sangat diperlukan karena ada kemungkinan di masa depan akan ada kaiju kecil yang sangat kuat. Hal itu membuat semangat Hoshina kembali. Tapi tetap saja dia tertangkap. Di momen genting itu, Mina datang tepat waktu dan langsung menembakkan senjatanya. Semua orang berusaha keras melindungi Mina agar mendapat posisi menyerang terbaik. Hoshina dan Kikoru bekerja sama untuk melumpuhkan si nomor 10. Mina mendapat celah untuk menyerang dengan kekuatan penuh, sampai akhirnya kaiju itu bisa dikalahkan. Semua orang bersyukur mereka bisa menang. Kafka merasa sangat bahagia. Namun tiba-tiba para Yoju Wyvern berkumpul menjadi satu membentuk sebuah bom berskala nuklir. Kafka bergegas berubah menjadi kaiju demi menyelamatkan semua rekannya. Dia mengubah bagian tubuhnya menjadi jet pendorong dan menjauhkan bom Yoju itu ke langit. Tidak ada korban dari ledakan itu, namun Kafka harus ditangkap. Keesokan harinya, Kafka akan dipindahkan dari penjara divisi ketiga ke penjara markas utama. Mina dan Hoshina mengawal perpindahan itu. Semua rekannya tak bisa berkata apapun, hingga Reno menyampaikan bahwa dia percaya bahwa Kafka akan kembali. Di dalam truk, Mina mengatakan bahwa tak ada seorang pun di divisi ketiga yang menganggap Kafka adalah musuh. Mereka akan memberikan saksi dan bukti agar Kafka bisa selamat. Beberapa waktu kemudian di markas divisi ketiga yang sedang direnovasi, rekan-rekan Kafka termasuk Minase di sana membahas apa yang sudah terjadi. Mina meminta bantuan Okonogi untuk membuat laporan yang dapat meringankan hukuman Kafka. Sementara itu Kikoru menemui ayahnya, yaitu Isao Shinomiya agar bisa membujuk sang direktur jenderal untuk menyelamatkan Kafka. Lelaki itu menunjukkan adanya inti kaiju di dalam tubuh Kafka.
Namun Kikoru tetap membela Kafka karena telah diselamatkan nyawanya. Di tempat lain, Mina menjelaskan pada Aoi, Haruichi, Iharu dan Reno bahwa mereka akan dipindahkan ke divisi lain karena 75% pangkalan mereka sudah rusak. Aoi sempat menelepon seseorang di pasukan bela diri Jepang untuk membantu meringankan hubungan Kafka. Dia sangat tidak ingin kehilangan siapapun rekannya. Kembali ke Kafka, Isao datang menemuinya. Dia langsung menyerang dan mengambil sampel darah Kafka. Sepasang sarung tangan yang terbuat dari sel kaiju nomor 2 dia gunakan untuk melawan Kafka. Kekuatan Isao sangat hebat. Kafka diserang bertubi-tubi. Tubuhnya harus beregenerasi berkali-kali. Dijelaskan bahwa pada tahun 1972, kaiju nomor 2 yang sangat kuat berhasil dikalahkan dan selnya dibuat menjadi senjata khusus yang hanya bisa digunakan oleh Isao. Dalam keadaan darurat, kesadaran Kafka diambil alih oleh kaiju dalam dirinya yang membuatnya tak terkendali. Dalam mode itu, Kafka membabi buta menyerang sehingga dapat mengimbangi Isao. Gerakannya semakin cepat dan kuat. Namun Keiji merasakan ada yang aneh. Seharusnya jika bertujuan mengalahkan Kafka, harusnya Isao sudah mengalahkan Kafka saat masih berwujud manusia. Kikoru beranggapan bahwa ayahnya sedang memberi kesempatan hidup pada Kafka. Sebuah serangan berhasil mengenai perut Isao. Corak warna kaiju Kafka menjadi merah. Isao menyerang dengan kekuatan penuh, tapi Kafka berhasil menangkapnya seperti mainan. Kikoru yang melihat hal itu berusaha menyadarkan Kafka. Di alam bawah sadarnya, dia melihat bayangan Mina mencoba meraih tangannya. Seketika Kafka bisa mengambil alih kembali dan melubangi dadanya sendiri, agar Isao bisa selamat. Gen langsung menodongkan senjatanya pada Kafka, namun Isao menyuruhnya mundur. Gen adalah kapten divisi pertama. Kemudian di ruang rapat, Mina memberikan saksi dan penjelasan tentang Kafka mulai dari berkali-kali gagalnya dia mendaftar menjadi pasukan pertahanan sampai berhasil berkontribusi pada misi-misi sebelumnya. Para dewan berkali-kali membantah bahwa mau bagaimanapun dia tetaplah kaiju. Keputusan terakhir diambil oleh Isao dengan pertimbangan itu. Ketika Kafka sadar, Isao sudah berada di sampingnya. Kafka bersyukur Isao masih hidup. Di sini Isao menjelaskan bahwa Kafka akan dijadikan kekuatan tempur dan bukan senjata. Melihat semakin seringnya Daikaiju muncul, kekuatan Kafka sangatlah dibutuhkan. Mendengar kabar baik ini, Mina langsung menghubungi Kikoru dan anggota lainnya. Semua rekan di divisi ketiga sangat senang, termasuk Hoshina dan Okonogi. Lalu di sebuah tempat rahasia, Kaiju nomor 9 ternyata sedang mengamati dan mempelajari tentang manusia untuk menyiapkan rencana serangan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Klik like kalau kamu suka dan subscribe untuk mendukung channel ini.